Assalamualaikum. Hai Bunda, jika bicara tentang anak yang mulai puber, apa yang pertama kali muncul di benak Ayah Bunda? Kapankah putra dan putri Ayah Bunda mulai dianggap puber? Saya yakin jawabannya sangat berbeda-beda. Mungkin di antara orang tua masih ada yang berpikir bahwa pada anak perempuan itu mulai puber ditandai dengan menstruasi. Atau pada anak laki-laki itu dimulai dengan mimpi basah, tumbuh jakun, tumbuh rambut pubis atau kemaluan, tumbuh kumis. Nah, apakah itu semua benar? Bersama saya, Dr. Vivi Septriani, spesialis anak dan konselor laktasi, akan dibahas lebih lanjut tentang tanda-tanda pubertas pada anak. Dan bagaimanakah pubertas itu berlangsung? Dan mengapa kita penting mengetahui kapan anak-anak mulai puber? Serta bagaimana cara orang tua menghadapi anak yang mulai puber. Karena itu, silakan tonton videonya sampai habis ya Bunda. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar Ayah Bunda bisa mendapatkan info tentang ilmu kesehatan anak lainnya di channel ini. Selamat menyaksikan. Pubertas adalah salah satu fase yang menjembatani masa anak dengan masa dewasa. Fase transisi ini ditandai dengan berbagai macam perubahan, baik dari segi fisik, biologis, maupun segi psikis. Fase ini harus dilalui oleh setiap anak supaya menjadi dewasa. Pubertas ditandai dengan timbulnya tanda-tanda seks sekunder dan adanya pacu tumbuh. Waktu permulaan awal mula pubertas berbeda antara anak perempuan dan laki-laki. Sekarang kita bahas mengenai pubertas pada anak perempuan dulu ya. Jadi apakah tanda awal anak perempuan mulai pubertas dan mulai usia berapa? Tanda awal anak perempuan puber itu ditandai dengan pertumbuhan payudara atau disebut juga dengan breast budding. Pada tahapan ini, payudara tumbuh seperti gunung kecil yang terkadang sakit jika payudaranya bersentuhan dengan baju atau ketika tidak sengaja tersentuh. Bahkan nyeri pada payudara ini dapat timbul spontan. Patut diwaspadai ya Bunda, jika anak perempuan tumbuh payudara pada usia kurang dari 8 tahun, ini berarti suatu hal yang tidak normal. Maka kemungkinan anak mengalami pubertas dini atau precox. Sedangkan jika anak perempuan sampai usia 13 tahun itu belum tumbuh payudara, maka disebut juga mengalami pubertas yang terlambat. Kalau Ayah Bunda menemukan hal ini pada anak remajanya, maka sebaiknya berkonsultasilah ke dokter spesialis anak. Dan perlu diingat lagi bahwa pubertas pada anak harus terjadi dalam tahapan yang timbul secara berurutan. Jadi kalau pada perempuan itu pubertas diawali dengan tumbuhnya payudara, kemudian diikuti dengan tumbuhnya rambut pubis atau rambut kemaluan, dan diakhiri dengan menstruasi. Jadi Ayah Bunda jangan salah lagi bahwa menstruasi itu bukan awal dari pubertas pada anak perempuan. Tapi menstruasi menunjukkan bahwa pubertas itu sudah mendekati akhir atau merupakan tahapan akhir pubertas pada perempuan. Tahapan pubertas ini harus berjalan berurutan ya. Jadi menstruasi tidak akan terjadi jika belum ada pertumbuhan payudara. Perlu diingat bahwa pada fase pubertas selain terjadi pertumbuhan tanda-tanda seks sekunder, juga terdapat fenomena pacu tumbuh atau growth spurt. Pada fase pubertas terjadi percepatan pertumbuhan dan tinggi badan anak akan bertambah lebih cepat. Berapakah pertambahan tinggi badan anak perempuan pada saat pubertas? Jadi pada pubertas anak perempuan, maka pertambahan tinggi badan maksimal adalah 9 cm per tahun. Dengan total pertambahan tinggi badan selama pubertas itu sekitar 20 hingga 25 cm. Pada anak perempuan, growth spurt ini dimulai bersamaan dengan mulainya pertumbuhan payudara. Terjadinya menstruasi menunjukkan bahwa pertambahan tinggi badan anak sudah mendekati akhir. Sekarang kita bahas mengenai pubertas pada anak laki-laki. Jadi timbul pertanyaan Ayah Bunda ya, apakah tanda awal pubertas pada anak laki-laki dan pada usia berapa terjadi? Jadi pubertas pada anak laki-laki itu mulainya lebih lambat dibandingkan dengan anak perempuan. Anak laki-laki mulai pubertas antara usia 9 tahun sampai dengan 14 tahun.
Tanda awal pubertas pada anak laki-laki itu ditandai dengan mulai berubahnya volume testis. Jadi bukan ditandai dengan tumbuhnya kumis atau rambut pubis atau mimpi basah atau tumbuhnya jakun ya ayah bunda. Jika volume testis sudah mencapai 4 ml, maka anak laki-laki dikatakan mulai mengalami pubertas. Tahapan pubertas pada anak laki-laki ini juga harus berjalan secara berurutan atau runut. Urutan-urutan pubertas pada anak laki-laki yaitu, jadi pubertas itu dimulai dengan pertambahan volume testis ya, kemudian disusul dengan pertumbuhan rambut pubis, kemudian dilanjutkan dengan growth spurt atau pacu tumbuh. Timbulnya jerawat, adanya jakun dan kumis itu menunjukkan bahwa pubertas sudah mencapai tahapan yang lanjut. Lalu kapan terjadinya mimpi basah? Terjadinya mimpi basah ini menunjukkan mulai aktifnya proses spermatogenesis, dan seperti halnya menstruasi pada anak perempuan, maka mimpi basah ini terjadi pada tahap akhir pubertas. Mimpi basah bukanlah tanda awal pubertas ya. Patut diwaspadai ya bunda, jika pada usia 14 tahun anak belum mengalami pertambahan volume testis, maka anak laki-laki disebut mengalami keterlambatan pubertas. Sedangkan jika sebelum 9 tahun sudah terdapat tanda-tanda seks sekunder, maka disebut mengalami pubertas precox atau pubertas dini. Jika menemukan hal ini pada anak Anda, segeralah berkonsultasi ke dokter spesialis anak agar dapat ditindaklanjuti. Berapakah pertambahan tinggi badan anak laki-laki saat pubertas? Jadi seperti halnya pada anak perempuan, pada laki-laki saat pubertas juga terjadi pacu tumbuh atau growth spurt. Pada pubertas, maka pertambahan tinggi badan maksimal pada anak laki-laki adalah 10 cm per tahun. Dengan total pertambahan tinggi badan selama pubertas adalah 25-30 cm. Pertambahan tinggi badan pada saat pubertas ini pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Jadi apakah perbedaan pubertas laki-laki dan perempuan? Jadi ada hal yang berbeda ya secara bermakna dalam pubertas laki-laki dan perempuan ini, yaitu perbedaan terjadinya pacu tumbuh atau growth spurt. Pada perempuan, awitan pubertas dan timbulnya pacu tumbuh terjadi lebih awal jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Pubertas pada anak laki-laki juga terjadi lebih lambat daripada perempuan, begitu pula pacu tumbuh anak laki-laki juga tahapan yang lebih lambat dibandingkan dengan perempuan. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya suatu fenomena di mana anak perempuan tampak lebih tinggi ya dan lebih matur daripada anak laki-laki. Tetapi pada akhirnya anak laki-laki itu memiliki tinggi akhir pada saat dewasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Ya contohnya saja pada anak laki-laki saya ya, waktu dia usia 10 tahun, tinggi badannya itu lebih pendek dibandingkan dengan teman-teman perempuannya. Tapi pada saat usia memasuki 14 tahun, maka percepatan pertambahan tinggi badannya melesat hingga mencapai tinggi badan 178 cm saat ya usia 18 tahun. Jadi apa gunanya kita mengetahui tanda-tanda awal pubertas pada anak-anak kita? Jadi dengan mengetahui tanda-tanda pubertas normal dan kapan terjadinya pubertas, maka diharapkan orang tua mampu mendeteksi apakah pubertas pada anaknya berjalan normal atau tidak. Kemampuan untuk mengetahui kapan terjadinya awitan pubertas pada anak laki-laki dan perempuan itu memungkinkan untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau kelainan pubertas pada anak, sehingga dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga memungkinkan dilakukannya terapi yang optimal. Selain perubahan fisik dan biologis, si anak juga mengalami perubahan emosional seperti mudah tersinggung atau moody. Ini akibat dari perubahan hormon yang fluktuatif. Kemudian si anak juga mulai mencari identitas diri. Jadi anak bisa mulai ingin lebih mandiri atau mempertanyakan aturan orang tua. Kemudian anak juga lebih memperhatikan penampilan dan mulai tertarik pada lawan jenis. Si anak juga mulai membentuk hubungan sosial yang lebih kompleks. Misalnya dia lebih memilih teman sebaya daripada keluarga. Nah, apakah perilaku anak ini terjadi pada anak Anda juga? Bagaimanakah sikap orang tua dalam mendampingi anak yang mengalami pubertas? Jadi sebagai orang tua, sikap kita sebaiknya yang pertama jangan panik, tetap tenang. Karena pubertas adalah fase alami yang dialami setiap anak.
Kemudian berikan edukasi tentang perubahan tubuh dengan bahasa yang mudah dipahami. Lalu bangunlah komunikasi yang terbuka, jangan sampai anak merasa malu atau takut bertanya. Lalu bantu anak mengelola emosi dan perubahan suasana hati. Lalu jaga pola makan dan kebersihan anak, karena pubertas seringkali diiringi dengan masalah kulit dan bau badan, seperti timbulnya jerawat, kemudian timbulnya keringat yang berlebih, ya. Kemudian beri batasan yang sehat dalam pergaulan dan penggunaan media sosial. Lalu ajarkan tentang kesehatan reproduksi dengan cara yang tepat, agar anak memahami tubuhnya dan menjaga dirinya dengan baik. Jadi pubertas adalah masa yang menantang ya, baik bagi anak maupun orang tua. Dengan pemahaman yang lebih baik dan komunikasi yang terbuka, maka anak akan melewati fase ini dengan lebih percaya diri dan nyaman. Demikian Ayah Bunda penjelasan saya tentang pubertas pada anak. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kepada Anda semuanya. Dan jika dirasakan bermanfaat, silakan share ke teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.